Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zulfidiana Zaini, dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis. Azas hukum perbankan itu ada 4. Yang pertama, azas hukum perbankan itu saya katakan sifatnya absolut dan tidak boleh dilanggar. Azas itu adalah sifatnya mutlak. Azas hukum itu adalah jantungnya dari peraturan-peraturan hukum yang ada, baik itu peraturan hukum yang lainnya, dan khususnya yang akan kita bicara adalah hukum perbankan. Jadi kalau pelanggaran atas azas juga akan menjadi tindak pidana perbankan. Azas yang pertama adalah azas demokrasi ekonomi. Azas demokrasi ekonomi ini ada dalam pasal 2. Pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 92 yang belum diubah. Nah, itu dikatakan bahwa perbankan itu berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Nah, oleh karena itu demokrasi ekonomi itu yang bagaimana? Demokrasi ekonomi itu yang tidak bersifat liberalisme, yang tidak bersifat etatisme, dan tidak bersifat sosialis. Oleh karena itu semua harus berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Nah, kemudian bahwa bank itu juga dikatakan kalau dia bank sebagai lembaga keuangan, maka dia tidak boleh mencari keuntungan. Tapi kalau bank sebagai badan usaha dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana, maka bank boleh mendapatkan dividen atau keuntungan. Nah, kalau dia sebagai lembaga keuangan, bank sebagai agent of development atau agen pembangunan. Tapi sekarang konsep itu sudah berubah, tidak lagi menjadi agent of development. Karena apa? Jantungnya perekonomian di Indonesia itu adalah lembaga perbankan. Kita masih basic perekonomian kita kepada lembaga perbankan. Kemudian azas yang kedua adalah azas kepercayaan. Bagaimana bank itu harus trust, ya, kegiatan usahanya berdiri di atas trust atau kepercayaan. Kepercayaan di sini artinya bank percaya kepada nasabah untuk misalnya meminjamkan uang dengan kompensasi dalam bentuk kontraprestasi, yaitu nasabah mengembalikan ditambah dengan beban bunga selain pinjaman hutang pokok. Nah, kemudian trust dari pihak nasabah sendiri, bahwa nasabah trust kepada bank bahwa bank itu akan sehat, uangnya disimpan di bank itu akan selamat, tidak ada pemotongan, tidak ada pengurangan, dan tidak ada uangnya yang hilang. Jadi pada saat sewaktu-waktu nasabah mengambil uang di bank, maka uang itu tetap bisa diambil dan tidak ada pelarangan dari pihak bank untuk nasabah mengambil uang. Oleh karenanya itu azas kepercayaan seperti itu, ya, sehingga bank percaya kepada nasabah dan nasabah percaya kepada pihak bank. Oleh karenanya dalam rangka implementasi azas kepercayaan ini, maka bank harus sehat. Tingkat kesehatan bank itu harus dijaga. Bank harus solvable, bank harus liquid, sehingga semua percaya kepada pihak bank itu. Makanya bank berlomba-lomba mencari nasabah. Kita sebagai individu, sebagai warga negara di Indonesia ini, saya pribadi aja bisa menjadi nasabah dari lebih dari 3-4 bank. Ya, artinya satu bank itu bisa mengambil nasabah yang juga menjadi nasabah di bank lainnya. Bahkan sekarang account itu atau rekening pihak bank itu tidak lagi bersifat tertulis. Dia sudah ke depannya sudah akan menjadi virtual account. Jadi rekening-rekening bank kita itu sifatnya virtual aja. Ya, jadi kita hanya bisa melihat melalui email kah atau melalui online sebagai nasabah bank tersebut. Ya. Nah, itu azas kepercayaan. Yang ketiga, azas kerahasiaan. Nah, di sini azas kerahasiaan ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan. Nah, di dalam azas kerahasiaan itu bank melakukan benar-benar menutup, keep ya, terhadap semua simpanan nasabah. Nah, dulu waktu sebelum Undang-Undang 1098, yaitu Undang-Undang 792, kerahasiaan bank ini terkait dengan penyimpanan dana dan peminjaman dana. Tapi sekarang dengan keluarnya Undang-Undang nomor 1098, yang dimaksud dengan rahasia bank itu adalah yang hanya terkait dengan simpanan dana. Ya, bank sebagai nasabah debitur dan nasabah adalah sebagai pihak kreditur, ya. Jadi benar-benar semua simpanan dana yang dilakukan oleh pihak bank itu benar-benar dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dibongkar dan tidak boleh dipublish ke pihak lain atau selain pihak
nasabah itu sendiri. Kalaupun nasabahnya bermasalah dengan urusan pidana, maka yang boleh meminta untuk membuka rekening atau nomor rekening dari nasabah itu hanyalah perintah dari pihak kepala kepolisian, Kapolda misalnya atau Kapolres, ataupun nanti atas perintah pengadilan misalnya, atau terjadi penyimpanan uang hasil dari tindak pidana pencucian uang TPPU, atau hasil dari penjualan narkoba, ya itu semua TPPU. Nah itu semua nanti bisa dibuka melalui PPATK, nomor rekening kita, tapi atas perintah dari pengadilan dulu atau atas perintah dari kepala kepolisian. Nah itu azas kerahasiaan. Pelanggaran atas azas kerahasiaan ini juga berakibat pada tindak pidana perbankan. Misalnya bank membuka tanpa persetujuan dari nasabah dan tanpa perintah dari aparat penegak hukum ataupun dari perintah pengadilan. Nah maka pihak petugas bank atau pegawai bank yang mempublish nomor rekening atau nomor account dari nasabah itu terkena tindak pidana perbankan. Kemudian azas yang terakhir ini azas yang paling fundamental dan menjadi pondasi dalam kegiatan usaha perbankan, yaitu azas kehati-hatian, atau kalau biasanya disebut dengan prudential banking principle, yaitu prinsip kehati-hatian. Nah, azas kehati-hatian ini adalah juga bank harus benar-benar berhati-hati, baik dalam menerima uang nasabah, simpanan nasabah, maupun dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Misalnya kalau terkait dengan pinjaman di pasal 8 disebutkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, itu bank harus melakukan analisis yang mendalam dulu sebelum bank memberikan pinjaman. Itulah gunanya nanti ada di dalam pemberian kredit ada prinsip yang namanya 6 kredit, ya, di mana bank harus melihat karakter seseorang, ya, karakter watak, capital, modal, terus kemudian collateral, jaminan, kemudian condition of economic, ya, selanjutnya yang terkait dengan constraint, ya, itu semua aku akan dilihat oleh pihak bank sebelum bank menerima calon nasabah itu untuk ditindaklanjuti sampai kepada kemudian pencairan dana pinjaman, baik kalau dalam bentuk kredit itu untuk bank umum konvensional dan dalam bentuk yang namanya pembiayaan itu untuk bank yang bersifat syariah. Nah, oleh karena itu dengan azas kerahasiaan ini bank harus sehat, tingkat kesehatannya harus dijaga karena nasabah itu akan berkaitan dengan prinsip kepercayaan tadi, ya. Azas kehati-hatian ini semua kegiatan usaha bank harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, mulai dari dia sebagai penghimpun dana sampai kepada dia sebagai penyalur dana. Pasal 3 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bank sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Berarti kalau sebagai penghimpun dana, bank di sini menerima dana masyarakat, dan penyalur dana, bank memberikan dana kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk pinjaman. Nah, oleh karena itu, saudara harus lihat bahwa dalam hal yang terkait dengan semua kegiatan usaha bank, itu terkait juga dengan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan. Kenapa? Bahwa prinsip kehati-hatian itu semua menjadi landasan yang paling fundamental di dalam kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu bank harus menjaga. Tadi saya katakan SOP bank, standar operasional prosedur bank itu juga selain dia tidak melanggar undang-undang yang ada di atasnya atau peraturan-peraturan perbankan lainnya, dia juga atau bank juga harus menjalankan kegiatan usahanya baik sebagai penghimpun dana maupun penyalur dana harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya lembaga perbankan itu tidak mudah. Mengelola lembaga perbankan itu adalah sama saja dengan mengelola misalnya rumah sakit. Jadi itu tidak mudah, pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Yang perlu diketahui bahwa dana yang ada pada pihak bank itu 70% adalah dana simpanan nasabah. Yang 30% adalah dana milik owner atau pemilik dari pemegang saham perbankan. Oleh karena itu dana nasabah itu harus dijaga. Jangan sampai mungkin banyak beberapa kasus yang dananya hilang tiba-tiba, ya, terjadi hackers, ya, kemudian bank sulit untuk mempertanggungjawabkan kadang-kadang, ya, karena ada beberapa kasus yang dana itu menghilang tiba-tiba tanpa kejelasan. Nah, ini yang harus dijaga oleh pihak bank. Atau ada juga pada saat nasabah akan mengambil dananya dilarang, di-cut oleh bank, itu juga tidak dibenarkan. Harus ada alasan-alasan yang jelas kenapa nasabah yang bersangkutan sepanjang dia
tanda tangan spesimennya adalah sama dengan yang disimpan di bank, maka nasabah berhak untuk mengambil uang tunai atau melalui ATM. Kemudian yang terkait juga bahwa nasabah di sini harus identitasnya jelas, ya, nama, alamat, nomor identitas, kartu penduduk atau dia pakai SIM, atau kemudian, nah biasanya bank itu akan mencantumkan nama ibu kandung. Ibu kandung ini nggak mungkin banyak. Kalau nama bapak, kita bisa punya banyak bapak, tapi ibu cuma satu. Ya, karena kita tidak menganut prinsip poliandri. Oleh karenanya, makanya bank itu biasanya menanyakan siapa nama ibu kita. Jadi yang perlu saya tegaskan, semua kerahasiaan identitas nasabah itu yang paling lengkap ada di dalam lembaga perbankan. Ya, saya katakan ada pada lembaga perbankan. Oleh karena itu saudara hati-hati dalam mengungkap identitas saudara sebagai nasabah. Nah, untuk materi perbankan saya cukupkan sampai di sini. Nanti selanjutnya kita akan masuk materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.